teman-teman, kembali lagi dengan saya Zahratul Maulia. Kali ini saya akan mau sharing tentang biaya apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita lolos LPDP. Untuk info selanjutnya tonton terus ya channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Jadi untuk teman-teman yang akan daftar LPDP semangat ya, karena komponen biaya yang ditanggung oleh LPDP itu sangat banyak loh. Jadi untuk kesempatan pendaftaran LPDP jangan sampai disia-siakan ya, harus lolos tahun ini ya, oke? Karena ketika Anda atau teman-teman lolos menjadi award di LPDP, kita akan benar-benar dipanjakan oleh LPDP karena semua biaya akan ditanggung dan di-cover oleh LPDP. Dari biaya hidup bulanan, biaya SPP, biaya pendaftaran, biaya kedatangan, biaya transportasi, dan semua biaya akan ditanggung LPDP tanpa kita dipotong atau mengeluarkan uang spesial pun. Jadi kita tinggal bawa badan, bawa semangat untuk selesai studi tepat waktu. Semangat ya teman-teman! Untuk komponen pertama yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi award di LPDP yaitu biaya pendaftaran kampus. Jadi biaya pendaftaran kampus kita akan dapatkan dalam bentuk reimburse. Jadi kita bisa membayar dulu untuk biaya pendaftaran kampusnya, nanti kita bisa reimburse ke LPDP dan akan dikembalikan 100% tanpa potongan apapun. Jadi untuk pengalaman saya kemarin untuk biaya pendaftaran kampus sekitar 500.000. Jadi setelah saya masuk ke kampus tersebut, saya bisa minta reimburse ke LPDP melalui halaman Simonef dan nanti akan langsung disetujui LPDP dan akan masuk ke rekening kita 100% tanpa potongan apapun. Untuk biaya komponen kedua yang akan ditanggung oleh LPDP yaitu biaya UKT atau SPP. Jadi pada saat pendaftaran kita bisa mengisikan bahwa uang kuliah kita atau UKT kita akan ditanggung oleh LPDP. Jadi kita bisa ketikkan di halaman pendaftaran. Jadi pada saat semester atau pemrograman KRS secara otomatis penagihan uang UKT atau SPP kita akan ditransfer ke LPDP. Jadi tidak melalui kita. Jadi kampus tersebut sudah melakukan kerjasama dengan LPDP. Jadi kita tinggal langsung ke RS aktif dan bisa pemrograman secara langsung. Untuk pengalaman saya kemarin yaitu UKT saya sekitar 16 juta dan semuanya ditanggung oleh LPDP tanpa saya keluar uang spesial pun. Jadi pada saat pemrograman KRS saya otomatis aktif dan saya bisa langsung pemrograman dan mengambil mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib apa yang akan saya tempuh pada semester. Ada biaya menarik lagi yang ditanggung oleh LPDP yaitu biaya buku. Untuk biaya buku itu akan cair setiap 2 semester atau untuk program magister akan cair setiap 1 tahun sekali. Jadi selama program magister saya menerima 2 kali uang buku. Untuk program magister dalam negeri saya di kampus UGM Jogja saya mendapatkan uang buku sebesar 10 juta untuk 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan uang buku jangan sampai ada plagiasi atau fotokopi buku-buku karena kita sebagai awardee sudah mendapatkan uang buku ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan benar-benar untuk beli buku dan untuk menunjang ilmu pengetahuan kita ya. Untuk komponen keempat yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi award di LPDP yaitu komponen biaya tesis atau disertasi. Jadi nanti ketika kita sudah memasuki tesis atau disertasi, kita bisa mengajukan RAB ke LPDP. Untuk RAB-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk penelitian kita dan biaya-biaya apa saja yang akan kita butuhkan untuk penelitian kita. Untuk pengalaman kemarin karena saya berasal dari sains, saya berasal dari biologi, saya bisa mengajukan komponen-komponen biaya laboratorium melalui RAB tersebut. Jadi untuk limit for information ya, untuk limit LPDP ini untuk biaya disertasi untuk biaya tesisnya sebesar 25 juta. Jadi nanti untuk berapa yang disetujui oleh PDP itu tergantung dari penelitian kita itu tentang apa dan seluruhan luas untuk penelitian kita itu bagaimana. Jadi untuk biaya kelima yang akan ditanggung oleh LPDP ketika kita menjadi award di LPDP yaitu biaya seminar, baik seminar internasional. Jadi untuk biaya seminar ini akan diberikan dalam bentuk reimburse. Jadi apabila kita mengikuti seminar, kita bisa menggunakan uang kita terlebih dahulu. Nanti untuk bukti pengeluaran untuk seminar kita bisa kirimkan ke LPDP dan akan direimburse LPDP 100% tanpa potongan apapun.
Dan menariknya lagi teman-teman, jika teman-teman bisa publikasi jurnal internasional, kita juga bisa mendapatkan tambahan biaya loh dari LPDP. Jadi kita bisa minta reimburse atau uang ganti dari LPDP jika kita bisa tembus atau lolos jurnal internasional dari hasil penelitian kita selama studi baik magister maupun doktor. Jadi untuk teman-teman semangat ya untuk penelitiannya, semoga lolos sampai jurnal internasional ya. Oh ya, itu yang sudah saya sharing yaitu biaya pendidikan. Selain itu sebagai award di LPDP kita juga dapat biaya pendukung loh. Jadi kurang apa lagi kita untuk menjadi award di LPDP. Jadi kita datang ke kampus, kita tinggal bawa badan, bawa otak, bawa pikiran dan bawa semangat. Karena semua biaya udah ditanggung oleh LPDP. Untuk biaya pendukung yang kita akan dapatkan ketika kita menjadi award di LPDP adalah yang pertama itu biaya transportasi. Untuk biaya transportasi itu dalam bentuk biaya kedatangan atau kepulangan. Untuk biaya kedatangan kita nanti bisa minta reimburse ke LPDP. Baik kita menuju ke kota tersebut atau menuju ke negara tersebut, untuk kedatangan dan kepulangan akan diganti free reimburse oleh LPDP. Jadi teman-teman untuk biaya kedatangan jika tiket mahal bisa minta reimburse ke LPDP akan diganti 100%. Oh ya, kenapa LPDP itu banyak peminatnya? Karena selain apply-nya terbilang lebih mudah dari beasiswa lain, juga alasan utama banyak peserta ingin masuk dan menjadi award di LPDP karena biaya yang ditanggung oleh PDP itu banyak. Jadi selain biaya pendidikan, biaya pendukung atau support biaya juga banyak dari LPDP, seperti biaya transportasi, biaya kedatangan, biaya kepulangan, dan biaya visa untuk ke luar negeri, dan semua akan ditanggung LPDP. Jadi benar-benar kita dimanjakan sebagai awardee LPDP. Selain biaya SPP yang semahal apapun akan ditanggung oleh LPDP, ada juga biaya pendukung yang paling disukai atau menjadi favorit para awardee. Tahu nggak biaya apa? Yaitu biaya living allowance atau biaya bulanan. Untuk biaya bulanan akan dibayarkan LPDP 3 bulan sekali dan akan dibayarkan pada awal bulan, seperti kita kuliah Januari, Februari, Maret, dan akan di LPDP akan dibayarkan pada bulan Januari. Untuk biaya living allowance ini tergantung kota atau negara kita ya. Untuk magister dalam negeri, kebetulan saya kuliah di Jogja mendapatkan LA 3.600.000 untuk 1 bulan. Jadi untuk 3 bulan sekali pencairannya sekitar 10 juta gitu. Jadi untuk LA ini relatif besar ya untuk di Jogja. Pengalaman saya kemarin itu LA 3.600.000 dan saya masih bisa saving sekitar 1 juta tiap bulannya. Jadi teman-teman bisa tergantung hidup kita ya di Jogja itu kayak apa dan biaya yang akan kita keluarkan itu seperti apa. Jadi menurut saya ini lebih dari cukup untuk biaya hidup di Jogja. Jadi selain biaya transportasi yang kita dapatkan dan biaya hidup living allowance setiap 3 bulan sekali, kita juga akan mendapatkan biaya kedatangan. Jadi biaya kedatangan sama biaya transportasi beda ya teman-teman. Kalau biaya transportasi, uang tiket kita datang dan pulang itu akan ditanggung oleh LPDP. Dan untuk biaya kedatangan, kemarin saya mendapatkan 5.600.000 untuk awal kedatangan. Dan biaya kedatangan hanya didapatkan 1 kali selama masa studi. Jadi untuk biaya kedatangan itu, setiap awardee itu tidak akan mendapatkan biaya kedatangan 2 kali. Jadi lumayan ya, untuk biaya kedatangan itu kita bisa gunakan untuk beli kebutuhan-kebutuhan kita selama studi, seperti ketika kita datang kita butuhkan bed cover atau butuh peralatan-peralatan yang lain yang mendukung kehidupan kita selama kita studi di kota atau negara yang akan kita tuju. Untuk biaya selanjutnya yang ditanggung oleh LPDP yaitu biaya darurat. Untuk biaya darurat ini hanya jika diperlukan, seperti saat kita sakit atau ada awardee yang meninggal dunia. Jadi biaya darurat ini tidak semua awardee bisa menggunakannya ya, hanya untuk emergency aja. Untuknya yaitu biaya tunjangan keluarga. Untuk tunjangan keluarga itu hanya diperuntukkan untuk program doktor. Jadi jika awardee membawa istri, anak, atau suami pada saat studi akan ditanggung oleh LPDP. Jadi untuk biaya tunjangan keluarga ini benar-benar di cover sepenuhnya oleh LPDP. Jadi untuk awardee para dokter jangan khawatir ya, karena teman-teman sekalian bisa membawa anggota keluarganya, jadi tidak perlu khawatir.
karena semuanya akan ditanggung oleh LPDP. Jadi kita harus tetap fokus studi tanpa memikirkan keluarga yang jauh di sana, karena keluarga kita bisa kita bawa selama studi kita sampai program dokter kita selesai. Agar saya lebih semangat untuk ngonten atau membuat video tentang tips and trik lolos LPDP, teman-teman jangan lupa ya like, subscribe, and komen di bawah ini ya.